Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hodijah dengan NIM 1107620286. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan infografis mengenai mata kuliah konsep dasar PPKN. Selamat menonton. Pada materi pertama ada karakteristik dalam konsep dasar PPKN di sekolah dasar. Yang pertama itu, kurikulum dikembangkan melalui filosofi, yang mana filosofi tersebut mengartikan bahwa negara kita memiliki budaya berupa sopan santun yang harus menjadi karakter anak bangsa. Karakteristik yang kedua, yaitu filosofi ini juga diartikan sebagai sesuatu yang diajarkan. Lalu karakteristik yang ketiga, yaitu kurikulum berarti batasan, aturan, dan petunjuk materi yang harus dipelajari. Masing-masing kurikulum memiliki SKL yang dapat diartikan sebagai batas akhir setiap jenjang yang harus dikuasai. SKL ini merupakan salah satu tahap untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada tujuan pendidikan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan Indonesia adalah menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada kemampuan guru abad 21. Terdapat beberapa kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh guru di abad 21, di antaranya leadership atau kepemimpinan, lalu ada digital literacy atau melek digital, lalu emotional intelligence atau kecerdasan emosional, lalu entrepreneurship atau kewirausahaan, lalu ada global citizenship atau kewarganegaraan global, ada problem solving atau pemecahan masalah, dan team working atau kerja tim. Kita maju ke pengembangan nilai-nilai karakter. Secara akademik, anak tidak hanya diajarkan oleh olah pikir atau literasi, tetapi juga harus diajarkan olah hati atau etika berupa moral, olah karsa atau estetika berupa seni, dan olahraga atau kinestetika. Keempat pilar ini, yaitu olah pikir, olah hati, olah karsa, dan olahraga, digunakan untuk 18 nilai karakter yang kemudian diperas menjadi 5 nilai PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Terakhir, kita sampai pada bagian penghujung dari infografis ini, yaitu contoh analisis kurikulum. Contoh analisis kurikulum yang saya ambil adalah tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa, dengan subtema 1-nya yaitu keteraturan yang menakjubkan, subtema 2-nya benda angkasa luar dan rahasianya, dan subtema 3-nya yaitu tokoh penjelajah luar angkasa. Tema 9 ini terdapat pada kelas 6. Dapat dilihat pada domain spiritual, memiliki kompetensi inti yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Lalu ruang lingkup bahasan pada domain spiritual yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar serta ruang lingkup bahasan di domain spiritual ini, kelompok saya menyimpulkan bahwa pada domain spiritual kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas persatuan dan kesatuan NKRI. Lanjut ke domain kedua, yaitu domain sosial. Kompetensi inti pada domain sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru, tetangga, dan negara. Kompetensi dasarnya yaitu menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup bahasanya yaitu bertanggung jawab menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar beserta ruang lingkup bahasan di domain sosial, kelompok saya menyimpulkan bahwa pada domain sosial kita diajarkan untuk memiliki sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Selanjutnya ada domain pengetahuan. Kompetensi inti pada domain pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar pada domain pengetahuan yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Ruang lingkup bahasan pada domain pengetahuan yaitu menelaah persatuan dan kesatuan bangsa. Dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan ruang lingkup bahasan pada domain pengetahuan dapat disimpulkan bahwa kita diajarkan untuk menelaah konsep-konsep persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di domain pengetahuan ini. Terakhir ada domain keterampilan. Kompetensi inti pada domain keterampilan yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar pada domain keterampilan yaitu menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Ruang lingkup bahasan pada domain keterampilan yaitu pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan ruang lingkup bahasan pada domain keterampilan dapat disimpulkan bahwa kita diajarkan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian infografis yang telah saya buat mengenai rangkuman pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Semoga infografis yang sudah saya buat ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dan semua yang menonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.